Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnade dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelompok 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah. Baik, langsung saja. Dalam istilah kurikulum, awal mulanya digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Kurikulum berasal dari kata kurir yang artinya pelari dan kuriri artinya tempat berpacu. Kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dari makna yang terkandung dari kata tersebut, kurikulum secara sederhana diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh anak didik untuk mencapai perolehan ijazah. Standar kompetensi dapat diartikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik di tingkat penguasaan yang dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Nah, ada pula yang mengartikan bahwa standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari suatu mata pelajaran. Kemudian, kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan atau yang telah ditentukan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan suatu penjabaran dari standar kompetensi. Nah, ada pula langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar itu. Yang pertama, menjabarkan kompetensi. Kemudian, tulislah rumusan kompetensi dasarnya. Kemudian, penyusunan indikator. Nah, kemudian langkah-langkah perumusan standar kompetensi atau biasa disebut dengan SK, dan kompetensi dasar biasa disebut dengan KD. Yaitu yang pertama, guru perlu berpedoman atau mengambil perumusan SK dan KD yang telah disusun atau yang telah ditentukan berdasarkan mata pelajaran yang diambil. Kemudian, guru memilih SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan SK dan KD juga harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan semester. SK dan KD yang diambil menjadi pedoman dalam mengembangkan komponen-komponen atau silabus yang telah ditetapkan. Nah, kemudian setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukanlah suatu analisis dengan mengajukan pernyataan dasar. Apa sajakah tanda-tanda bahwa siswa-siswi telah menguasai kompetensi? Untuk memperoleh jawaban terhadap hal tersebut dapat digunakan 3 pernyataan. Yang pertama, pengetahuan apa sajakah yang harus dikuasai siswa-siswi. Yang kedua, keterampilan apakah yang harus dapat ditampilkan siswa. Yang ketiga, sikap atau perilaku apa sajakah yang dibatinkan dan diterapkan siswa. Nah, kemudian materi pembelajaran
adalah salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai suatu tujuan atau standar kompetensi dasar. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.